Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi di pertemuan ketiga bersama saya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Oke. Pada pertemuan yang kedua kemarin, kita sudah membahas tentang bab toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya. Nah, juga kita kemarin sudah mempelajari apa itu hadas dan apa itu najis. Oke, selanjutnya kita akan menuju bab bagaimana cara toharoh. Nah, tata cara toharoh dari najis ini kan sudah dijelaskan kemarin. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas itu meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang kan bersuci menggunakan air, akan tetapi apabila dalam keadaan khusus, bisa menggunakan debu maupun batu apabila tidak ada air. Nah, air ini juga air yang suci mensucikan ya. Jadi itu air suci itu ada 7 jenis. Yang pertama yaitu air dari langit seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Next, selanjutnya kita akan mempelajari secara rinci tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib itu adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan mandi junub. Adapun cara mandi wajibnya itu sebagai berikut ya. Yang A itu niat mandi wajib. Niatnya seperti ini. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang B, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Tetesan darah itu juga najis ya anak-anak. Kemudian yang C, membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian juga ada sunah-sunahnya, seperti berwudu terlebih dahulu sebelumnya, kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu ada wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu sebagaimana sudah kita tahu ya, tidak perlu saya jelaskan lebih rinci, kalian pasti sudah tahu bagaimana tata cara wudunya. Nah, yang pertama itu adalah niat dalam hati. Jika dilafalkan bunyinya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil az-zuhuri fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian, urutan wudunya setelah niat. Yang ketiga yaitu tayamum. Sudah tidak asing ya dengan tayamum. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air nih. Atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya, ini tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Mudah kan? Jadi tayamum dilakukan untuk menggunakan sarana debu yang suci atau batu. Nah, debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada contohnya di dalam pesawat atau kendaraan atau kita sedang berada di tempat yang memang tidak ada airnya. Kemudian berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit, kemudian telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah anak-anak. Caranya itu seperti ini. Yang A, niat. Sudah tahu belum? Kalau belum, ibu bacakan ya. Niatnya seperti ini. Nawaitu tayamuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang B, mengusap muka dan tanah menggunakan debu yang suci ya. Jangan debu yang terkena najis. Kemudian C, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Jadi ini tuh harus
sampai dengan siku ya. Kemudian D mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Jadi ini sama seperti wudhu, harus sampai siku. Next, ini adalah bab terakhir kita, yaitu hikmah toharoh. Di antaranya, 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit karena sumber penyakit berasal dari kotoran atau kuman. Jadi kita makanya harus bersih, tetap cuci tangan dan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, ini keutamaan dari wudhu, bahwa kalau kita sering wudhu, wajah kita akan bersinar kelak nanti. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ya, karena kita bersih, Allah kan cinta kebersihan, jadi diusahakan kita harus tetap bersih. Oke anak-anak, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.